Halo semuanya, selamat datang di Raka Pradita Channel. Senang rasanya bisa kembali menemani kamu di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Betul banget. Selalu ada yang menarik buat dibahas. Tapi sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, saya mau mengambil waktu sebentar nih. Untuk kamu yang lagi mendengarkan ini, dimanapun kamu berada, saya mau mendoakan semoga kamu dan seluruh keluargamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan yang melimpah, dan kelancaran dalam segala hal ya. Amin. Itu doa yang sangat bagus untuk mengawali hari. Nah, sekarang coba kamu bayangkan skenario ini. Kamu ada di dalam sebuah hubungan, terus kamu dan pasanganmu itu sangat terikat. Bukan terikat secara kiasan puitis aja ya. Secara fisik. Iya, secara fisik, daging kalian benar-benar bertemu, menyatu, dan kalian benar-benar tidak bisa dipisahkan secara harfiah. Pertanyaannya, apakah ini terdengar kayak puncak dari sebuah keromantisan, atau justru skenario mimpi buruk yang paling mengerikan soal hilangnya jati diri kita? Nah, itu dia. Jadi fokus eksplorasi kita hari ini adalah mengurai sebuah alur cerita film horor surrealis yang lagi ramai banget dibicarakan. Judulnya Together 2025. Dan sumber yang kita pakai hari ini adalah ringkasan cerita yang sangat detail dan tajam. Misi kita dalam sesi ini bukan cuma sekedar menceritakan ulang plot film horornya ya. Kita bakal mengurai detail-detail aneh dari fenomena penggabungan tubuh ini. Tepat. Kita akan mengeksplor pesan tersembunyi di baliknya, terutama soal batas privasi, otonomi tubuh, dan seberapa besar sih pengorbanan yang masih wajar dalam sebuah hubungan asmara. Betul banget. Oke, mari kita mulai dari adegan pembuka yang jujur aja langsung bikin merinding. Jadi ceritanya dimulai di sebuah hutan lebat di Amerika. Ada tim pencari yang lagi panik menyisir area itu. Karena ada sepasang kekasih yang dilaporkan hilang. Iya. Terus, tim ini dibantu sama 2 ekor anjing pelacak yang pinter banget. Di tengah pencarian, mereka nemuin sebuah lubang besar di tanah yang asalnya nggak jelas. Anjing-anjing ini karena kehausan, mereka turun ke dasar lubang dan minum air dari sebuah kubangan jernih di sana. Nah, setelah minum air itu, kelakuan anjingnya langsung berubah drastis. Begitu keluar dari lubang, mereka jadi diam banget, cuma saling menatap dengan intens. Tapi tim pencari mengira itu cuma karena kelelahan. Terus malam harinya, pas anjing-anjing itu ada di dalam kandang, terdengar suara bising yang keras banget. Pas dicek, gila sini, kedua anjing itu udah menyatu secara fisik menjadi satu wujud daging. Ini detail yang sangat penting. Anjing pelacak itu kan simbol dari insting yang tajam ya, intuisi untuk membedakan bahaya. Tapi di sini, insting mereka kalah oleh anomali di lubang itu. Ini ngasih kita peringatan awal. Peringatan kalau lubang itu bukan tempat sembarangan. Oke, mari kita bedah karakter utamanya. Cerita lompat 2 bulan ke depan, kita kenalan sama Tim, seorang gitaris yang mau tur panjang, dan Millie, seorang guru. Mereka lagi ngadain pesta perpisahan kecil ya di apartemen karena mau pindah. Benar. Di tengah keramaian itu, Millie tiba-tiba ngambil langkah nekat. Dia melamar Tim di depan semua teman-temannya. Tapi respons Tim... Responsnya sangat menghancurkan suasana. Parah banget. Tim respons dengan canggung dan malah mengira Millie cuma bercanda. Millie jadi malu luar biasa. Hal yang paling menarik di sini adalah, kalau kita perhatikan, bahkan sebelum ada unsur supernatural, fondasi hubungan mereka ini sebenarnya udah retak. Oh, setuju. Masalah komunikasi ya? Iya, ada ketidakseimbangan ekspektasi yang masif. Millie pengen komitmen absolut lewat pernikahan, sebuah penyatuan. Sementara tim yang mau pergi tur masih ngelihat hubungan mereka tuh harusnya lebih longgar. Ini tuh red flag banget di dunia nyata. Betul, memaksakan langkah besar pas fondasinya belum sejalan. Nah, setelah insiden lamaran itu mereka sempat bertengkar hebat, tapi akhirnya baikan. Terus mereka pindah ke rumah baru. Di rumah baru inilah pertanda buruk mulai muncul secara visual. Bau busuk di lantai 2, tim nyium bau menyengat dari lampu gantung. Pas dicek ternyata ada bangkai tikus. Tapi bangkainya tuh aneh. Tubuh tikus-tikus itu saling menempel satu sama lain dan membusuk bersama. Ini kan metafora visual pertama yang ditunjukin ke penonton. Kayak ngasih tahu masa depan hubungan mereka gitu ya. Tepat. Tikus yang menempel dan membusuk ini seolah bilang kalau hubungan yang dipaksakan menyatu padahal fondasinya beracun, itu akhirnya cuma bakal mematikan. Gila.
Nah, di lingkungan baru ini, Millie dapat pekerjaan baru dan ketemu sama guru senior bernama Jamie. Jamie ini orangnya ramah, suka bantu, dan ngaku kalau dia pernah bercerai karena beda pendapat sama mantan istrinya. Jamie ini ngasih ilusi seolah-olah kehidupan bertetangga mereka itu normal-normal aja, menutupi keanehan yang bakal segera datang. Benar. Terus suatu hari Millie ngajak Tim mendaki gunung kecil. Tim kan masih merasa bersalah soal lamaran, jadi dia nurut aja. Tapi di jalur pendakian itu ada lonceng-lonceng aneh yang digantung di pohon. Tiba-tiba cuaca memburuk kan? Hujan deras, angin kencang. Terus Tim kepleset dan jatuh ke dalam lubang. Dan coba tebak, itu lubang yang sama dengan tempat anjing pelacak di awal cerita. Millie niatnya mau nolongin, malah ikut jatuh juga. Mereka terjebak tanpa sinyal di bawah sana. Isolasi total. Insting bertahan hidup Tim muncul, dia bikin api unggun. Tapi karena dia haus banget, dia ngelihat kubangan air jernih di sana, dan tanpa mikir panjang, Dia meminumnya. iya, dia minum air dari kubangan aneh itu. Harus diingat, air itu adalah katalisator utamanya. Tindakan Tim meminum air itu adalah titik balik di mana proses hilangnya otonomi tubuh mereka dimulai. Disinilah bagian yang sangat menarik dan bikin merinding. Besok paginya, pas mereka mau siap-siap pulang, kaki mereka tiba-tiba menempel. Nempel kayak di lem super ya. Persis, pas mereka paksa tarik, kulit mereka malah ikut terkelupas. Mereka akhirnya bisa lepas dengan susah payah dan pulang. Tapi sejak saat itu, tarikan magnetis yang gila mulai terjadi. Kehendak bebas mereka mulai diretas secara harfiah. Bayangin aja, pas Tim lagi mijet Millie di rumah, tiba-tiba jari Tim meremas kulit Millie kencang banget. Padahal Tim gak ada niat begitu. Millie sampai menjerit dan ngira Tim sengaja balas dendam. Hilangnya kendali Tim atas tubuhnya sendiri itu sebenarnya gambaran ekstrim dari hubungan yang beracun. Kadang seseorang bisa menyakiti pasangannya tanpa sadar, dan itu merusak kepercayaan. Belum lagi pas Tim di rumah sendirian, tubuhnya tiba-tiba kepental dari satu dinding ke dinding lain, cuma karena tubuhnya ditarik mengikuti arah mobil Millie yang lagi jalan ke sekolah. Jarak fisik nggak lagi relevan. Mereka mulai terseret satu sama lain. Saking kacaunya, Tim pergi ke dokter. Tapi tahu nggak dokternya bilang apa? Dokternya cuma bilang Tim itu kena stres berat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar di dunia nyata, ironis banget kan? Orang sering banget terjebak dalam hubungan yang jelas-jelas merusak, tapi lingkungan sekitarnya, atau bahkan mereka sendiri, merasionalisasi itu. Iya, dibilangnya itu cuma stres biasa. Atau, semua pasangan pasti ada masalah kok. Tanda bahaya yang udah segede itu diabaikan demi menjaga status quo. Bener banget. Nah, horor visualnya memuncak pas mereka tidur. Millie kebangun karena kulit kepalanya ketarik. Pas dia nengok, rambut panjangnya udah masuk ke dalam mulut Tim. Ditelan secara nggak sadar. Ya, Tim kebangun, panik, ditariklah rambut itu, dan rambut Millie rontok parah. Coba kamu bayangin, ini kan visual yang intim tapi mengerikan. Identitas Millie perlahan dikonsumsi sama pasangannya sendiri. Dan puncaknya terjadi di sekolah tempat Millie mengajar. Tim nggak kuat nahan tarikan tubuhnya, dia nyusul Millie. Ujung-ujungnya mereka terbawa insting dan berakhir di toilet sekolah. Terus pas mereka berhubungan fisik, alat vital mereka malah menyatu dan terkunci. Mereka sampai kesakitan banget. Terus Jamie mergokin mereka. Penyatuan intimasi yang harusnya indah berubah jadi jebakan biologis yang bikin malu. Untungnya Millie pinter ngeles. Dia bilang lagi sakit datang bulan, jadi Jamie pergi. Tapi Millie merasa sangat dipermalukan. Malamnya dia diam-diam ke rumah Jamie buat minta maaf. Dan di situ Jamie cerita lagi soal perceraiannya. Tapi setelah Millie pulang malam itu, keanehan ini pindah ke Millie. Kalau sebelumnya cuma Tim yang tubuhnya gerak sendiri, sekarang Millie juga ngerasain hal yang sama. Millie sampai kepentok pintu kaca berkali-kali. Hidungnya berdarah parah gara-gara tubuhnya ditarik paksa mendekat ke arah Tim. Nggak ada kompromi soal rasa sakit fisik. Kekuatan itu memaksa mereka menyatu. Mereka coba satu solusi logis terakhir, yaitu tidur pisah kamar. Tapi pas mereka tidur pulas, tubuh mereka jalan sendiri keluar kamar kayak boneka rusak. Mereka bertabrakan di lorong rumah. Terus tangan mereka saling menggenggam dan menyatu secara permanen. Pagi harinya, Millie bangun dan sadar tangannya udah nempel sama tangan Tim. Karena panik dan putus asa, Millie ngambil pisau cutter. Dan menyait daging yang menempel itu secara paksa. Ini adalah visualisasi rasa sakit yang nyata. Ketika seseorang berusaha melepaskan diri dari hubungan yang sangat codependent. Kadang kita memang harus ngiris bagian dari diri kita sendiri buat merebut kebebasan ya. Berdarah-darah, tapi mereka akhirnya terpisah sementara.
Millie lari ke rumah Jamie buat minta tolong, sedangkan Tim balik ke hutan, masuk ke lubang itu buat cari jawaban. Disinilah narasinya berupa jadi sangat gelap. Di rumah Jamie, rumahnya ternyata kosong. Tapi ada TV tua yang menyala, muterin rekaman video lawas. Video itu nayangin dua orang pria. Dan dari video itu terungkaplah kalau lubang di hutan itu bukan cuma fenomena alam. Itu adalah lokasi ritual sebuah sekte sesat. Ideologinya gila sih. Sekte ini mau mengawinkan sepasang manusia sampai menyatu secara fisik. Mereka mau menghapus kata aku dan kamu jadi sebuah kita yang mutlak. Terus tiba-tiba Jamie muncul di belakang Millie. Jamie ternyata adalah bagian dari sekte itu. Dia bertugas mengawasi agar ritualnya berjalan lancar. Sementara itu di lubang, Tim nemuin pahatan dinding yang bentuknya sama kayak ritual di video. Tapi tiba-tiba dia diserang sama makhluk amorf yang bentuknya mengerikan. Gumpalan daging yang terus merintih kesakitan. Hal yang paling menarik di sini adalah identitas monster itu. Monster itu sebenarnya adalah pasangan kekasih yang hilang di awal cerita. Oh, jadi karena mereka nggak mau menyatu ya? Betul, mereka meminum airnya, tapi mereka menolak proses penyatuannya. Mereka meronta, mempertahankan ego dan kebebasan individu mereka. Karena mereka melawan tarikan itu, mereka bergabung dalam kondisi penuh konflik, makanya wujudnya jadi monster cacat. Wah, analoginya dalam banget. Kalau kita menolak berkompromi tapi nggak mau pergi dari hubungan yang mengikat, kita bakal berubah jadi monster. Benar. Dan kembali ke Millie, dia mencoba kabur dari Jamie. Jamie sempat melukai tangan Millie pakai pisau, tapi Millie berhasil lari keluar rumah. Sialnya, begitu di luar, kekuatan magnetisnya aktif lagi dengan brutal. Tim yang baru keluar dari hutan juga terseret ke arah yang sama. Mereka berdua berhadapan, ditarik dengan kekuatan luar biasa yang bikin mereka sangat kesakitan. Jadi, apa makna dari semua ini? Mereka ada di persimpangan. Tim awalnya udah kepikiran mau mengakhiri hidupnya aja biar Millie bebas. Tapi pas dia lihat darah netes dari tangan Millie yang dilukai Jamie, insting melindunginya muncul. Tim memilih untuk menyerah pada keadaan. Dia melepaskan perlawanannya. Tim sengaja nempelin tangannya yang terluka ke tangan Millie yang berdarah buat menghentikan pendarahan. Terus dia muter musik, ngajak Millie berdansa di tengah hutan. Mereka saling menatap, pasrah, dan akhirnya menerima kalau mereka akan menyatu selamanya. Karena mereka berdua menerima penyatuan itu dengan rasa cinta dan kesadaran penuh, beda dengan pasangan yang sebelumnya, tubuh mereka bergabung secara mulus tanpa cacat. Beberapa hari kemudian, orang tua Millie datang berkunjung dan mereka disambut sama wujud baru ini. Wujud sempurna dari penggabungan Tim dan Millie. Terlihat damai tanpa konflik memang, tapi harga yang dibayar adalah matinya identitas individu mereka. Punya satu teori konspirasi cerdas yang bikin endingnya jauh lebih ngeri. Soal cincinnya Jamie itu kan? Iya. Apakah Jamie benar-benar bercerai karena perbedaan pendapat? Atau jangan-jangan Jamie ini sebenarnya udah menyatu secara sempurna dengan mantan istrinya? Masuk akal banget. Buktinya Jamie selalu kelihatan pakai dua cincin di tangannya. Satu punya dia, satu punya istrinya. Kalau mereka menyapu dengan sempurna kayak Tim dan Millie, mereka bakal kelihatan kayak satu orang normal yang beraktivitas di masyarakat. Makanya Jamie bilang, dia udah nggak punya perbedaan pendapat lagi sama istrinya. Iya, gimana mau beda pendapat kan mereka udah berbagi satu otak dan satu tubuh. Gila, merinding saya bayanginnya. Ada berapa banyak orang kayak Jamie di luar sana yang sebenarnya adalah hasil gabungan dua manusia? Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa tuh? Di dunia nyata, seberapa banyak dari identitas diri dan otonomi yang rela kita korbankan demi menyatu dengan pasangan kita? Di titik manakah cinta yang terlalu mengikat itu berhenti menjadi tarian yang indah dan mulai berubah menjadi sebuah monster? Wah, itu pemikiran yang benar-benar provokatif. Coba deh kamu renungkan pertanyaan itu di dalam hubungan kamu masing-masing. Terkadang kita harus tahu kapan sebuah pengorbanan itu mulai merusak jati diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, perjalanan dari air kubangan beracun, sekte sesat, sampai penggabungan dua manusia ini semoga ngasih wawasan baru buat kamu ya. Dan kalau kamu merasa pembahasan ini menarik dan bikin penasaran sama topik-topik selanjutnya, pastikan kamu klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk Raka Pradita Channel, biar algoritma semakin merekomendasikan video keren kayak gini ke kamu. Jangan lupa juga buat klik video yang muncul di layar kamu sekarang untuk melanjutkan penjelajahan misteri lainnya. Terima kasih sudah menemani kami membedah keanehan dari Together 2025. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya.
Tetaplah kritis dan selamat menebak-nebak rahasia di balik 2 cincin Jamie.